Halo, abang-abang, kakak-kakak. Ini jangan marah-marah dong, abang-abang santai. Tergantung portfolio dan Ya, tujuan masing-masing. Ini dia. Halo Mas Ilham. halo, halo, Selamat sore. halo, Asik. gimana? Ini suaraku aman kan emang? Ya, Suaraku aman kan Mas? suara-suara aman cuma agak kecil sedikit ya. Oh iya, oke aman Mas. Nah mantap. Oke, Udah lama nih Mas Ilham lagi di mana? lagi di luar nih. Oh Iya, pantesan asik nih anak ini lagi WFC banget nih kayaknya work from cafe. Asik. nyari sinyal aja mas. Ini sorry ya kalau suaranya agak kurang begitu jelas. Iya ngempep Mas santai. Ini kita ngobrol-ngobrol santai juga kan udah lama nih nggak nge-live lagi tahun baru. Tahun baru ngapain aja Mas? Ngecekin market ya. Wah, Tahu sekali. Ya, ya barbekyuan kayak gitu aja sih. Kayak orang-orang pada umumnya aja. keren, keren, keren. Mas Asik Novel banget sendiri kayaknya gimana? nih. Iya sama Mas lah, biasa introspeksi diri lah menuju 2022 biar kayak orang bener. Asik. Oh iya Bapak Mas, nah kita ngobrol-ngobrol aja nih Mas, soalnya kayaknya pasar kripto lagi agak-agak caur banget nih kelihatannya. Gimana Mas Ilham portfolio nyaman? Aduh, sebagian altcoin sih udah mulai di take profit ya. Sebagian cuma kalau yang buat long term masih di hold aja. Jadi Mas Novel sendiri gimana Guys, keadaannya? Kan portfolio dari kalau aku pribadi sih sama sih ada beberapa yang emang udah dibagi-bagi jadinya ya hold aja sih. Tapi aja. lagi siap-siap belilah. Nungguin Jumat nih emang agak-agak dah market. Win bear market biar bisa serok lagi ya Mas ya? Itu dia Mas. Soalnya sekarang lagi parah banget ini. Emas juga turun, IHSG juga Iya, turun, iya emang betul. kripto juga turun. Kayaknya Lagi emang parah banget emang nih. ini ya gara-gara ada berita kemarin ya soal Federal Reserve ya yang naikin suku bunga. Mm-mm. Itu gara-gara inflasi juga naik ya. Iya itu parah banget lah. Itu Crypto gold anjlok semua. asli anjur semua Mas, kacau. Makanya lagi pada ngomel-ngomel nih di komunitas Mas Ilham juga lagi pada ngomel-ngomel kayaknya nih. Iya. Serok katanya USDT aja tuh. Aduh. Oke Mas, kita ngobrolnya serius dikit nih biar bantu teman-teman dan abang-abang kakak-kakak siapa tahu bisa lebih tenang kan. Iya. Jadinya nih lagi mau nanya-nanya Mas Ilham aja nih gimana 2021 kan soalnya emang naiknya tuh tinggi banget lah dan sekarang tuh udah mulai 2022 dan pada prediksi tuh cycle bulan kayak udah berakhir dan mulai masuk bear market. Nah kalau menurut Mas Ilham gimana itu siklus masih berlaku nggak sih Mas? Soalnya aku agak ragu sih jujur. Gak ragu ya. Ya kalau menurut gue sih mas kayak nggak menutup kemungkinan juga bisa berlaku ya. Karena kayak bisa kita lihat juga gitu chart crypto yang bisa dibilang beberapa kali ngulang kayak cycle yang sama beberapa tahun ke belakang gitu. Kayak koreksi yang berkelanjutan juga ya biasanya terjadi kayak setelah Bitcoin mengalami apresiasi harga kayak gitu yang cukup signifikan gitu ya. Jadi menurut gue kayaknya bear market juga sebenarnya hal yang wajar gitu. Jadi bukan cuma di kripto doang, kayak saham, gold itu juga semuanya pernah ngalamin koreksi atau bear market gitu. Dan emang ada masanya aja sih menurut gue juga. Dan mungkin ya di tahun 2022 ini ya bisa dibilang sih kayak mungkin kuartal kedua atau ketiga udah mulai bear market ya kalau menurut gua pribadi nih bukan financial advice juga gitu sih jadi kayak penting juga buat kita bisa lebih prepare strategi pas menghadapi bear market ini sih cuma kadang kalau misalkan kita tarik lagi gitu ya melihat satu kripto yang kapital market cap-nya gede gitu contohnya kayak Bitcoin iya cukup sedih juga gitu ya mas harganya anjlok dari kemarin dari 52.000 terus kayak turun lagi jadi malah tadi pagi sempat 40.000 ya 42.000 Iya sempat Mas, 42 dolar gitu 42.000. dan bahkan ada juga beberapa altcoin yang bahkan market kapitalisasinya nggak begitu besar tapi kayak harganya malah lebih strong nih gitu lebih mendominasi juga Hmm. gitu jadi banyak juga kayaknya orang-orang di sini yang mulai diversifikasi aset jadi kayak bukan cuma mereka apa ya
beli asetnya itu di Bitcoin doang, tapi kayak mereka mungkin coba buat sebar ke beberapa koin lain gitu di market-market atau di koin-koin yang kapitalisasinya itu nggak begitu besar gitu. Kalau menurut gue gitu. Tapi berarti kalau menurut Mas Ilham kan kemungkinan bear marketnya dimulai di 2022 kuartal 2 ya, kuartal 2 berarti ya. Nah ini berarti kalau sampai kuartal 1 nih sampai Maret berarti masih ada harapan lah ya Mas? Apa gimana Mas? Ya, menurut gue juga masih ada harapan, apalagi kalau misalkan ya, gue juga sempet belajar kayak soal technical analisa gitu. Jadi kayak gue ngeliat RSI-nya ya, indeks kayak pembelian itu kayak sekarang udah oversold banget gitu. Kayak orang-orang banyak banget yang udah jual Bitcoin, kriptonya itu secara masif, dan ya bahkan fear indeksnya pun juga merah banget gitu. Orang-orang masih pada tahu. Parah. Dan kalau yang gue terapin sih ya, ya ini malah jadi kesempatan buat gue beli atau serap sih Mas gitu. Mas, Atau hedging gitu. Kayak nanti pas orang-orang udah mulai greedy baru gue jual. Ya udah gitu. nih gaya-gayanya kayak gaya-gaya well nih, keren banget bisa timingnya. Keren di jalan-jalan Mas Ilham diem-diem well, asik, keren lah. Nah Mas kalau misalnya, tapi kan ya emang kemungkinan sampai Maret lah ya masih bakal positif. Nah tapi kalau misalnya nanti habis Maret nih, kan ya nggak bakal amit-amit juga sih, pasti ada kemungkinan bear market. Nah kalau misalnya bear market tuh gimana sih Mas? Menurut Mas apa yang harus dilakukan? Enaknya ngapain? Kalau menurut gue pribadi yang penting jangan panik sih, dan kita juga harus punya perencanaan investasi yang jelas gitu ya buat kedepannya. Jadi bukan cuma di satu skenario doang kayak bull market, tapi bear market juga kita harus punya prepare atau strateginya buat menghadapi kondisi market semacam itu. Pastiin juga kayak investasinya itu pakai uang dingin gitu yang emang udah kita alokasikan untuk investasi, dan itu juga harus disiplin sih menurut gue. Dan buat investor, apalagi buat investor long term ya, bisa dibilang ini momen yang tepat juga gitu buat mulai dollar cost averaging atau DCA atau nabung rutin gitu ya, yang bisa tetap konsisten melakukan pembeliannya tanpa harus mengkhawatirkan harga gitu yang terus-terusan turun gitu. Jadi kalau misalkan kita dollar cost averaging kan otomatis kayak pembelian rata-rata kita juga ini ya beda-beda ya harganya gitu, dan meminimalisir resiko juga melakukan transaksi dalam satu kali gitu. Itu sih menurut gue ya jangan panik sih, dan kita harus punya plan-nya. Nah gitu. Kalau Nah kan itu kalau ayo sorry Mas. ya kalau menurut Mas Noval sendiri gimana nih? Kalau aku sih ya biasalah kalau misalnya lagi bear market mah dari pengalaman tahun 2017 karena aku udah pernah kan ya Mas. Mas Ilham mungkin juga udah kena kan ya. Waktu itu mulainya awal-awal kan. Iya betul. Nah ya itu dia kalau aku sih ngikutin ya siklus kemarin aja. Kalau 2017 kan aku belinya di pucuk batu Mas. Habis itu nyangkut nggak ngerti cara cut loss, ya udah. Terus ya udah habis itu belajar aja sih jadinya. Nah, tapi ini masuk ke pertanyaan yang penting juga nih Mas buat yang pemula nih yang baru pengen masuk pasar kripto. Enaknya tuh mulai dari mana sih Mas? Apakah langsung beli dulu baru belajar? Apa belajar dulu? Terus enaknya belajar apa aja sih di awalnya Mas? Kalau dari Mas Ilham sendiri? Nanti buat pemula ya, yang penting kayak yang paling dasarnya tahu fundamentalnya dulu sih menurut gue. Kayak tahu use dari kriptonya itu buat apa, terus jangan terlalu mikirin kita masuk di bull atau bear market ya gitu. Menurut gue yang harus kita tahu itu adalah, atau yang paling penting diperhatikan itu adalah resikonya sih gitu. Yang perlu diingat juga bahwa kayak investasi kripto kan juga nggak selalu atau nggak utama cuma untung doang ya Mas ya. Maksud gue kayak harga dari kripto juga fluktuatif banget, nilainya naik turun, kayak hari ini bisa naik 100.000, besok turun lagi 100.000, bisa aja kayak begitu gitu. Dan yang penting sih menurut gue kayak tahu dulu gitu aset yang kita beli ini fundamentalnya buat apa gitu. Jadi bukan sembarangan beli, dan kita juga tahu gitu use case-nya atau penggunaannya buat apa. Kan banyak banget tuh ya kayak aset-aset kripto yang sekarang use case-nya tuh udah macam-macam gitu. Dan kalau gue sendiri sih kalau gue sendiri sih lebih percaya kayak aset yang emang udah punya fundamental yang kuat. Contohnya kayak Ethereum gitu. Ethereum itu kan bisa dibilang salah satu aset kripto yang
jadi pionir apa ya, decentralized application gitu, DeFi, Metaverse, Web3 dan lain-lain gitu. Banyak banget kayak project-project itu yang di build atau dibangun di dalam jaringannya Ethereum. Dan apalagi buat orang-orang yang transaksi di dalamnya juga, mereka harus butuh si Ethereum-nya ini sebagai biaya transaksinya atau gas fee-nya gitu. Dan itu penting banget sih buat gua, kayak tahu use case-nya itu buat apa. Dan pentingnya fundamentalnya sih gitu. Asik. Paling Suka nih emang. Nah, Mas Ilham the best lah. Soalnya rata-rata yang ngomongin kripto di Indonesia tuh taunya cuan doang mas. Asli sebel banget gak sih? Dengernya kayak teknikal terus cuan, teknikal cuan gitu. Fundamentalnya tuh gimana tuh mas? Ya gak sih? temen gue juga sama kayak gitu. Ya, mohon maaf nih, nggak maksud sih. Tapi kayak sayang aja gak sih mas? Soalnya kayak betul. kan fundamentalnya kripto tuh benar-benar teknologi terus juga financial revolution-nya tuh keren banget gak sih mas? Ya apalagi ini ya, kadang gue juga suka ngobrol sama temen gitu, kayak lu kerja di industri apa sih? Gue kerja di industri kripto. Oh kripto, wah gila gampang, cuan mulu dong kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh udah punya mindset yang seperti itu, kripto ya cuan gitu 100%, padahal nggak serta merta. Bahkan kayak ya mereka nggak tahu gitu fungsi dari si aset kriptonya itu buat apa kan. Dan apa ya, banyak yang bilang gitu, apa sih, apa ya, kripto itu underlying-nya apa sih? Ya kalau buat gue sih ya underlying kripto ya teknologinya gitu. Di blockchain-nya teknologi yang emang bisa menghilangkan apa ya, peran atau pihak ketiga kan, yang emang benar-benar bisa dibilang salah satu teknologi yang useful banget gitu, yang benar-benar bisa merombak kayak sistem perbankan, sistem keuangan tradisional yang ada saat ini gitu. Dan emang benar-benar, dan kayak sistem blockchain itu kan gampang buat dihack juga ya, karena kan ya balik lagi gitu, sistem yang di dalamnya ada semacam kotak atau blok yang saling terhubung satu sama lain. Kalau misalkan ada orang yang emang niatan buat jahat gitu mau hack salah satu si bloknya ini, kan dia harus ngeblok keseluruhan blockchain-nya atau data-data yang ada di dalam blok itu. Jadi menurut gua agak impossible gitu kalau misalkan yang dilihat itu dari sisi kelemahan dari si teknologi blockchain ini gitu sih. Asli. Soalnya sayangnya emang di Indonesia tuh terutama kayak kurang sadar kalau misalnya kripto sama saham tuh beda ya nggak sih mas? Kayak saham tuh efek, kalau kripto tuh aset gitu. Jadi kayak underlying-nya tuh apa? Ya underlying-nya beda. Ini kayak teknologi baru ya nggak sih mas? Itu kayak jarang banget asli. Betul. Nah, Itu yang itu sih yang jadi perdebatan sampai saat ini juga ya, kayak orang-orang masih banyak yang mempertanyakan gitu kan underlying kripto apa sih kayak gitu. Ya udah gitu, kita ngeliat simpelnya aja gitu, teknologinya gitu, dan emang sistem matematiknya gitu, atau si teknologi blockchain ya kan, itu yang menurut gua underlying dari kripto yang paling kuat sih gitu. nah mantap nih kalau ngomongin fundamental kayak nggak bakal kelar-kelar sih mas, soalnya panjang banget asli. Kita Iya betul. balik lagi ke topik strategi lagi kali ya mas. Soalnya kan kayak emang soalnya kan kalau misalnya di kripto yang nggak bisa jauh-jauh dari fundamental dan teknologinya kan. Nah, tapi kalau misalnya menurut Mas Ilham nih kan lagi bear market tuh emang tadi Mas Ilham juga bilang enak banget buat DCA atau dollar cost averaging atau serok lah intinya. Nah, itu tuh strategi yang bagus menurut Mas Ilham tuh DCA-nya mending per hari, per bulan, apa per tahun, apa gimana. Terus juga milih kripto yang di DCA-in tuh gimana Mas kalau menurut Mas Ilham? Oh iya. Kalau menurut gue pribadi sih balik lagi ke kemampuan finansial masing-masing orang ya mas. Kalau ini ya, kalau mampunya sebulan sekali ya nggak apa-apa, sehari sekali juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kan nabung rutin atau dollar cost averaging ini kan fungsinya itu kan buat meminimalisir resiko dari fluktuasinya harga kripto kan. Jadi dengan adanya kayak strategi ini, kita juga belajar disiplin gitu untuk nggak melakukan pembelian transaksi, untuk tidak membeli kripto dalam satu transaksi gitu dengan jumlah yang besar gitu. Kalau kita misalkan kita belinya nyicil terus di harga yang berbeda-beda, apalagi pas kripto itu lagi turun ya. Jadi pas kayak ketika harga kriptonya itu naik ya atau reversal berbanding arah gitu ya, otomatis kan kita juga bisa cuan jauh lebih maksimal sih menurut gua gitu. Jadi dollar cost averaging ini menurut gue salah satu strategi yang paling mudah diterapkan buat para pemula gitu. Dan balik lagi ini harus disesuaikan sama kemampuan finansial masing-masing gitu.
Iya sih. Jadi emang jangan ngikutin gengsi gitu loh. Soalnya kayak ada yang influencer ngomong-ngomong kayak DCA tiap bulan, DCA tiap hari, tapi Ya, ntar ujung-ujungnya nggak bisa makan, tuh nggak boleh banget ya wah, mas. jangan deh, jangan kayak gitu. Asli, soalnya ngikutin gengsi investasi itu ngeri. Soalnya investasi itu kadang-kadang bikin ketagihan juga nggak sih mas? Gak Betul, trading betul. doang, ya nggak sih? Asli. Tapi Nah kayak itu mungkin, bener sih, apalagi kalau misalkan lagi ngelihat market merah gini ya mas ya, kayak asli, asli. bawaannya pengen beli aja gitu. Cuma nah ini nih salah satu apa ya, mungkin hal yang perlu dipelajarin juga kayak kalau gue ya, kadang gue juga masih suka nggak disiplin gitu kalau misalkan mau beli kripto gitu, ngelihat kripto turun dikit kayak udah pengen gue beli gitu, padahal kayak gue juga nggak tahu tuh kapan tuh kripto berhenti turunnya gitu. Nah tapi dengan adanya kayak strategi ini dollar cost averaging itu bikin gue jauh lebih disiplin sih gitu, kayak buat melakukan pembeliannya tuh benar-benar bertahap dan emang kita tahu gitu perhitungannya gitu. Dan nggak sekali beli langsung all in gitu. Gitu. Hah, itu dia. Aduh, all in habis. Nah itu tuh mas, perlu tuh kalau misalnya boleh di-share. Tadi Mas Ilham DCA-nya tuh berarti ada strateginya, boleh di-share nggak mas? Kayak setiap apa, setiap Oh indikator ya, apa, terus kalau apa? gue Aduh. sih ya, misalkan gue punya kapitalisasi, pak, ya gue punya capital nih ya, gue punya capital 100% let's say gitu ya. Dan ya udah gue setiap marketnya turun 15% atau 10% atau 5%. Biasanya sih kalau yang sekarang gue terapin itu setiap turunnya 5%. Jadi setiap turunnya 5% itu gue terus melakukan pembelian gitu. Kayak gue cicil 10% dari capital gue. Kayak gitu sih. Jadi Keren. biar tetap disiplin dan emang nanti ketika harga kriptonya tuh naik juga kita bisa cuan jauh lebih maksimal gitu, karena kita bisa dapat harga rata-ratanya gitu kan. Gitu sih kalau gue, jadi kayak gue setiap kriptonya turun itu 5% kalau saat ini gitu. Jadi gue Oke, terus itu 5% berarti ya mas? Bukan 15. 5% turun 5% turun ya, mudah-mudahan aja sih nggak terus berlanjut ya turunnya si kripto ini. Itu sih mas. Nah, terus juga pas banget nih, ada kayaknya banyak yang nanya sekalian. Kalau misalnya DCA kapan kan ya lumayan gampang lah ya dijawabnya. Kalau misalnya cut loss nih mas, cut loss kapan kira-kira? Wah, oke, kalau kalau gue sih ya, karena emang ini gue ada, jadi gue kalau gue sendiri ya mas ya, gue ada beberapa kripto yang emang gue beli tujuannya itu untuk trading jangka pendek. Ada juga kripto yang gue beli itu tujuannya untuk jangka panjang. Walaupun even kayak kriptonya ini sama, misalkan yang pengen gue tradingin jangka pendek dan juga gue investasiin buat jangka panjang, itu gue juga udah punya alokasinya sendiri dan memang udah gue pisahin gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ngomongin cut loss nih, ini kan berarti balik lagi ke trading ya. Karena menurut gue investasi itu, menurut gue pribadi ya mas ya, kalau investasi itu nggak ada cut loss sih gitu. Menurut gue pribadi investasi nggak ada cut loss gitu, karena ya mau berapapun duit yang kita investasiin ya mau nggak mau kita harus willing to lose gitu. Gitu sih. Jadi kayak balik lagi gitu, investasi ya harus pakai duit dingin yang emang ya udah kita lupain aja gitu. Ketika kita beli koin, ketika harganya turun ya udah gitu, gak usah terlalu mikirin banget. Nah kecuali kalau trading gitu, kalau misalkan trading gue biasanya ya nggak lebih dari 8%, nggak lebih dari 10% kayak gitu. Kalau misalkan harga asetnya turun ya, asetnya turun nih dari harga gue entry itu biasanya terus pas gue udah entry turunnya itu nyampe 10% itu pasti udah gue cut loss sih kayak gitu. Jadi nanti gue bisa nyari entryan baru lagi kayak gitu. Itu kalau kan gue trading buat jangka pendek sih. Keren juga mas, 8-10%. Oke, oke. Nah itu buat teman-teman yang tadi nanyain tuh banyak banget yang nanyain kapan cut loss. Itu tapi balik lagi emang kalau investasi jangka panjang ngapain cut loss nggak sih mas? Kalau Betul, percaya betul. sama kripto pasti naik terus nggak sih? Iya, iya betul. Walaupun emang Iya gitu kan loh. tujuannya buat Nah tapi jangka panjang ya mas ya. Kalau gue ya gitu balik lagi. Jadi kayak nyesuaiin sama portofolionya masing-masing aja gitu. Kalau misalkan kita udah punya masing-masing alokasinya sendiri, berapa persen yang buat di tradingin, berapa persen yang buat diinvestasiin jangka panjang, ya udah sih. Jadi kayak bisa lebih nyantai aja gitu karena kita udah punya alokasi yang emang udah kita atur gitu, dan kita juga harus disiplin sih buat itu. Gitu sih. Nah,
Zaku tuh, mantap Mas. Nah kita lanjut nih, soalnya kalau misalnya bear market kan intinya ya rata-rata orang ngomongnya tuh kalau nggak cut loss ya DCA. Nah tapi ada satu aspek nih yang suka dilupain sama orang-orang kripto, yaitu DeFi, staking, farming dan lain-lainnya. Nah itu kalau misalnya menurut Mas Ilham itu tuh kayak suatu hal yang layak dilakukan nggak sih? Terus kayak strateginya gimana buat bisa tetap untung di bear market? Oh, oke, oke. Mungkin juga nyangkut ke pintu earn kan juga baru nih. Oh iya, betul, Gue sih betul. udah pasti. Nah, ini Iya. ngomongin pintu earn nih ya. Jadi selain yang tadi udah gue sebutin nih Mas, kayak kita juga bisa dollar cost averaging. Di sini buat teman-teman yang di pintu itu bisa juga pakai feature pintu earn gitu. Jadi feature pintu earn ini adalah salah satu feature yang digunakan yang bisa digunakan untuk pengguna menyimpan aset kriptonya. Terus setelah mereka simpan asetnya, mereka bisa dapat bunga 4% per tahun gitu. Nah, jadi kita juga nggak perlu sebenarnya ya bunganya ini juga nggak kita bagiin per 4 tahun sekali gitu Mas, tapi bunganya ini bakalan kita bagiin per jam gitu sih. Wih. Kalau Sih. itu earn gitu. Nah, menurut gua ini salah satu strategi kita juga bisa apa ya diversifikasi gitu. Jadi kayak bukan cuma nungguin naik turunnya harga aset, tapi kita juga bisa dapat passive income lainnya gitu dari si bunga ya dari aset yang kita simpan ini gitu sih. Sih. Kalau Nah itu kalau Mas Noval iya sendiri, Mas. kalau Mas Noval sendiri ini nggak ada strategi khusus nggak kayak staking atau ikut-ikut earn juga gitu? Nah itu mah pastilah soalnya kan di koinvestasi nyobain semuanya ya Mas. Terus aku juga kayak Menarik. mikir apa ya, kemarin tuh aku ini bukan mau ngejelek-jelekin centralized finance ya atau traditional finance, tapi kemarin banget aku tuh habis dari bank terus kayak ngeliat duit diem di bank tuh kayak untungnya cuma 0,25%. Gila kecil banget kayak. Kecil banget ya Mas. Itu kayak terus belum dipotong fee dan lain-lainnya, itu juga ujung-ujungnya kayak kesel banget ngapain diemin di bank, terus kurang-kurang mending kayak langsung ke DeFi kan karena udah ngerti juga. Nah kalau aku pribadi sih semuanya nyobain earn, terus staking, farming, lending semuanya juga nyobain. Jadi kayak emang setuju sih apalagi di pintu earn kan. Nah tapi buat yang baru kenal sama pintu earn tuh kayak pasti bakal nanya sih Mas, apa sih sebenarnya keunggulan pintu earn dibanding yang lainnya buat passive income kalau menurut Mas Ilham? Oke, jadi buat teman-teman di sini yang penasaran soal pintu earn ya, jadi teman-teman di sini kayak nggak perlu khawatir aset yang teman-teman simpen di pintu earn itu bisa teman-teman tarik kapanpun gitu. Jadi nggak ada masa locking up-nya. Jadi kayak teman-teman baru nyimpen hari ini, terus besok mau di unlock nih aset yang udah disimpan di pintu earn itu bisa gitu. Jadi kita nggak ada masa locking up-nya yang pertama, dan sistem bunga yang bisa didapetin sama teman-teman di sini juga itu hitungannya per jam gitu. Jadi ketika bunganya ini dapat, nah ini bunganya ini dalam bentuk aset yang teman-teman simpen di pintu earn gitu. Jadi ketika teman-teman dapat bunganya, teman-teman bisa langsung withdraw atau langsung bisa tarik gitu asetnya. Gitu sih. Itu yang menjadi keunggulan kita gitu. Asli sih, itu ngebantu banget sih Mas, jadi kayak nggak ada lock up-nya tuh, aduh asli dah, itu ngebantu banget jujur. Nah, terus kalau di pintu tuh bunganya tuh berbeda kan tiap-tiap koin apa sama Mas? Bagaimana? Buat yang belum tahu nih. Bunganya ya, oke. Jadi kalau untuk saat ini di pintu earn sendiri ya kita baru bisa 4 aset aja nih yang bisa mendapatkan bunga. Jadi ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin sama Dogecoin gitu. Nah, Bitcoin dan Ethereum sendiri itu bunga per tahunnya 4%. Tapi kalau untuk Binance Coin dan juga Dogecoin, Binance Coin itu 2% per tahunnya, terus Dogecoin itu sekitar 0,88% per tahunnya. Dan itu pembagiannya juga tetap per tahun. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir kayak oh ini bunganya dibagiinnya per 4 tahun sekali, ya enggak gitu. Jadi bunganya ini akan dibagikan setiap jamnya gitu. Jadi ketika teman-teman simpen asetnya di pintu earn, misalkan Bitcoin yang disimpan gitu ya, nanti teman-teman bisa dapat bunga dalam bentuk Bitcoin juga setiap jamnya, kayak begitu sih. Dan kalau beda sistemnya sama staking ya Mas ya, kan kalau staking kan biasanya ada masa locking up-nya gitu, dan apalagi kalau misalkan kita ngomongin DeFi ya atau decentralized finance gitu, pasti kalau misalkan kita mau deposit itu juga dikenain bunga kan,
Kayak Hmm. kita belum nge-approve kontraknya, nge-approve smart kontraknya itu kena bunga. Apalagi kalau misalkan di jaringan Ethereum gitu, ya gas fee-nya itu bisa mahal banget gitu kan. Kayak sekali transaksi approve bisa sampai 30 sampai $50 gitu. Padahal API atau APR-nya juga nggak sebanding sama fee yang kita keluarkan gitu sih. Itu dia Mas. Asli dah. Nah, tapi ini keren sih jujur, apalagi kan pintu udah regulated, jadinya semuanya aman lah ya. Terus suku bunganya juga nggak rendah, nggak kayak bank Iya. jelek-jelekin lagi. Nggak setinggi itu, tapi nggak serendah itu, tapi nggak setinggi itu juga sampai kayak bisa dibilang scam. Betul. Jadinya emang pas lah, perfect banget. Nah Justru itu Mas. Nah ini, uh, ya sorry Mas. iya justru ini enak juga ya dengan adanya fitur semacam pintu earn ini gitu, apalagi yang ada di pintu. Kalau gue sendiri jadi kayak nggak perlu khawatir. Nah ini nih, selain gue kayak tadi dollar cost averaging, jadi aset yang udah gue beli gitu langsung gue simpan di pintu earn biar bisa dapat bunga per jam ya gitu. Jadi gue juga nggak begitu terlalu khawatir lah sama pergerakan harga kripto gitu. Gitu sih. Itu Si asli Mas. yang menurut gue enak banget sih gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin harganya. Nah itu sih. Nah itu dia Mas, nih pas banget tadi ada yang lewat nih nanya, ada minimal nggak sih buat bisa masuk ke pintu earn? Minimal saldo? Nah, kalau untuk minimal saldo, ya biar lebih amannya aja sih ada sih sebenarnya. Ya untuk Bitcoin sendiri kayak 1,5 juta gitu dalam bentuk Bitcoin. Nah, tapi balik lagi nih, kalau misalkan semakin dikit aset yang disimpan, itu kan bunganya juga makin dikit ya, masih makin nggak berasa gitu ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan kita nyimpennya makin banyak gitu, aset yang kita simpan di pintu earn, ya bunganya juga bakalan makin gede gitu. Jadi itu sih 1,5 juta buat di Bitcoin, terus sisanya ada tapi nggak sebesar Bitcoin ya. Let's say kayaknya sekitaran 500.000 gitu. Itu 500.000 masih bisa sih, kayak Ethereum, Dogecoin sama Binance Coin masih bisa dapet bunga di pintuan gitu. Nah ini pas banget nih, soalnya kan kayak ya udahlah kalau dari ngincer capital gain lagi market merah kayak gini, ya gimana lah. Nah, ini salah satu cara untuk hedging juga nggak sih Mas, buat mengamankan value portfolio kita di Betul, pintu betul. earn Iya, itu salah itu. satu cara hedging yang menurut gua mudah juga ya Mas ya. Kayak nggak perlu khawatir juga gitu, kayak dengan ikut ke pintu earn atau kita masukin capital kita kayak dalam bentuk Bitcoin ke pintu earn, Ethereum atau Dogecoin ataupun Binance Coin ya. Itu jadi kita juga lebih ngerasa tenang gitu dan nggak memperdulikan apa ya pergerakan harga kripto yang sangat-sangat fluktuatif ini sih gitu. Gitu sih menurut gua, kayak hedging menurut gua penting sih. Nah itu dia Mas. Soalnya aku juga udah ngeliat banyak whale Indonesia yang emang hidupnya tuh dari staking dan earn dan farming dan lain-lain, itu enak banget gak sih hidupnya Mas, kayak tinggal ya udah panen aja kan. Betul betul Mas, karena kayak cuma dapetin bunga doang, terus kayak mereka juga biasanya orang-orang yang kayak gitu juga nggak terlalu peduli sama harga ya Mas ya. Kayak Asli. mereka ya udah gitu, beli kripto ya beli aja gitu kan, yang penting mereka bisa dapat bunga dari kripto yang mereka simpen, entah itu di DeFi kayak staking atau misalkan jadi liquidity provider, terus di pintu apa ya, di semacam earn kayak gitu juga bisa. Jadi mereka juga kayak yang penting gue masih bisa dapat passive income gitu dari kripto yang emang gue beli gitu. Apalagi saat ini ya DeFi banyak banget yang menawarkan kayak API atau APY atau APR yang cukup besar gitu ya. Cuma hal yang perlu diperhatikan juga, di luar sana banyak banget project-project DeFi yang scam ya. Cuma Asli. APY yang gede yang nggak masuk akal kayak sampai 5.000%, 6.000% itu too good to be true banget gitu. Itu harus hati-hati sih kalau yang kayak begitu gitu. Itu ngeri sih jujur. Nah ini enaknya juga di pintu tuh udah regulated lah ya Mas, jadi aman kan. Ya. Nah ini nih Mas, pas banget nih banyak yang nanyain juga, sekalian pertanyaan terakhir kita. Kan pintu earn nih udah keren banget lah, intinya udah masukin DeFi ke CeFi secara legal dan secara aman. Nah kedepannya tuh nanti pintu ada hal baru lagi nggak sih? Misal mungkin staking atau farming, terus ada launchpad nggak? Gimana gitu Mas? Oh, launchpad ya. Ini menarik banget nih kalau misalkan ini ya ngebahas soal feature nih.
Jadi kedepannya kita juga lagi mempersiapkan atau mengembangkan beberapa feature baru di Pintu, khususnya di awal-awal kuartal ini. Nanti kemungkinan kita juga bakalan nge-launching PTU staking, Mas. Kayak gitu. Bisa. Nanti tunggu aja update-nya. Itu sih. Nah, mantap itu. Jadi salah satu feature yang emang lagi kita kejar juga buat kita launching ya di awal-awal tahun ini ya, di kuartal 1, kuartal 2 gitu. Jadi tunggu aja. Asik, siap, langsung ditunggu pastilah. Ini semakin banyak exchange Indo yang masuk ke DeFi, semakin enak lah masyarakat Indonesia, investor kriptonya pasti bakal tumbuh sih. Nah, itu dia Mas. Nah, mungkin nih seperti biasa nggak kerasa kita udah ngobrol lama Mas. Jadi aku mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mas, Ya, buat Mas Ilham nih. Sekalian buat menenangkan warga-warga nih, warga-warga koinvestasi dan Pintu. Ini kalau lagi ada tips nggak sih Mas kalau lagi bear market, nggak bear market sih, kalau lagi koreksi kayak gini lah, Koreksi ya. apakah panik, apakah belajar, apa gimana Mas kalau menurut Mas Ilham? Kalau bear market biasanya itu turunnya bisa lebih dari 30%, 40% ya Mas ya. Kalau bear bilang 40, 50% tuh udah yang paling parah sih, atau 60% yang paling parah. Kalau lagi kayak begini sih, yang pertama ya jangan panik, terus kayak kita harus punya plan juga ke depannya gitu. Jadi balik lagi nih kayak yang tadi udah sempet gua info juga. Jadi bukan cuma bikin satu skenario atau perencanaan buat bull market, tapi kayak kita juga harus bisa mempersiapkan diri kita buat bear market, karena balik lagi gitu. Bear market ini atau kayak koreksi berkelanjutan ini bukan cuma di market kripto doang, tapi kayak di market saham, terus gold, itu pasti ada yang namanya koreksi market ya. Kan nggak mungkin juga kayak suatu aset itu harganya naik terus-terusan gitu. Jatuhnya nanti malah jadi kayak bubble kan. Nah, itu dia. Dan itu sih. Dan apa ya, kalau menurut gua mungkin bisa juga ikutin perkembangan yang ada saat ini, pelajarin aja kayak banyak hal baru tentang Web3, Metaverse, NFT, DeFi, itu penting banget sih menurut gua. Jadi kayak kita coba cari tahu dulu aja, kita dapetin knowledge dulu aja soal beberapa hal tersebut. Jadi ketika ada project-project baru yang bermunculan, kita juga bisa jauh lebih kritis gitu buat memilih invest di suatu project gitu. Dan apa ya, banyak banget lah ya kripto-kripto baru yang bermunculan, dan ya kita juga harus hati-hati gitu milihnya. Dan yang pasti harus punya fundamental yang kuat juga gitu. Kita tahu fundamentalnya apa gitu. Itu sih yang paling penting ya menurut gua. Kayak kita tahu dulu aja fundamentalnya, kita lihat, dan jangan pernah ini sih berhenti juga buat cari tahu soal blockchain, soal metaverse, NFT, DeFi, web 3.0 kayak gitu. Itu sih Pak dasarnya banget ya gitu. Nah, siap. Karena keren banget. Karena kayak gue kemarin juga baru ngeliat nih Mas, kayak Adidas juga udah masuk ke metaverse gitu. Bahkan bisa dicek juga gitu Instagramnya udah ini ya, udah pakai profile ini ya, NFT ya gitu. Wah, asli itu Mas, gila. Kalau nggak salah tuh mereka juga beli semacam land gitu di salah satu NFT project juga. Kalau nggak salah sandbox ya, kalau nggak salah di sandbox gitu. Iya, di sandbox ya. Ya mereka udah punya land sendiri gitu yang cukup besar, jadi kayak mereka bisa iklan di dalam metaverse-nya. Mereka makan bikin OOH gitu di metaverse-nya kayak gitu-gitu. Dan itu ya bahkan bisa terbukti juga gitu, bahkan big company semacam Adidas aja tuh udah mulai masuk ke dunia metaverse gitu. Ya itu sih, paling jangan pernah berhenti buat belajar buat hal-hal baru itu, belajar hal-hal baru tentang metaverse, DeFi, karena menurut gue ini apa ya, kayak bisa dilihat juga kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi, kripto kayak internet di tahun 90-an sih sebenarnya. Iya, setuju banget Mas. Adopsinya juga belum terlalu masif banget, dan orang-orang juga masih apa ya, banyak yang belum tahu juga gitu soal kripto itu apa, fundamentalnya apa, kayak sebenarnya fungsinya ini buat apa kayak gitu. Itu masih banyak banget orang awam yang nggak tahu gitu. Nah di sinilah kayak kita bertujuan untuk
bisa tetap mengedukasi user-user kita. Jadi kita juga ngadain semacam forum ngobrol bareng juga di Discord. Ada juga biasanya kita ngadain Instagram live juga gitu di pintu ya. Gitu buat edukasi teman-teman di sini yang belum paham soal cryptocurrency itu apa kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak paling itu aja sih tips gue, kayak jangan pernah berhenti belajar soal teknologi ya, entah itu Web3, NFT dan sebagainya kayak gitu-gitu. Karena itu akan apa ya? Mungkin akan banyak, kalau prediksi gue ya, mungkin akan banyak kayak industri-industri besar yang bakalan masuk juga gitu ke dalam ini ya, dunia entah itu metaverse, NFT, dan itu emang terbukti gitu, beberapa perusahaan juga udah mulai nyoba gitu masuk kayak gitu sih. Asli mas, itu penting banget sih, soalnya jadinya bikin orang-orang sadar kalau misalnya untung di kripto tuh nggak cuma sekedar naik turun harga doang nggak sih mas, kayak banyak banget, luas banget, parah. Nah gitu. Betul. Nah ya itu dulu mas, intinya emang harus selalu belajar sih, soalnya kripto tuh sekarang akhir-akhir ini tumbuhnya juga cepet banget nggak sih mas, asli mulai pusing nggak sih lu mas? cepet banget. Gue aja kadang suka ketinggalan juga nih mas, kayak beberapa update kripto baru yang bermunculan gitu, project baru yang bermunculan banyak banget gitu. Yang banyak kan sih kalau yang gue perhatiin ya saat ini ya, itu paling banyaknya ini sih ya, game blockchain ya, kayak metaverse itu kayaknya sekarang jadi suatu hal yang umum banget gitu, yang kayaknya setiap developer lagi banyak berlomba-lomba buat ngembangin project yang berkaitan metaverse, blockchain games kayak gitu. Dan ya itu balik lagi, kita juga sebagai investor harus jauh lebih kritis juga gitu. Kita nggak sembarangan invest gitu. Takutnya kan karena di luar sana banyak juga ya project-project crypto yang scam kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu dia mas, emang harus berhati-hati banget lah, karena sekarang trennya gila sih mas, cepet. Sekarang juga ada yang baru lagi tuh namanya machine finance, udah pusing banget lah. Dunia intinya itu terus diperdalam lagi. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol lah ya mas, dikit tentang machine finance nih, kayaknya seru juga soalnya sama Mas Ilham. Nantilah kedepannya. Nah tapi karena kayaknya udah lumayan lama nih kita ngobrol, udah hampir sejam, jadi kita sudahi dulu ya mas. Kita semoga kedepannya bisa ketemu lagi nih. Thank you banget Mas Ilham tentang ilmu dan tips-tipsnya, karena ini sangat membantu banget, apalagi buat orang-orang yang lagi panik saat ini kan, termasuk biasanya gue nggak panik tapi emang rata-rata lagi pada panik. Jadi ya thank you so much mas, terus ditunggu juga update terbaru dari Pintu nanti, semoga DeFi-nya lebih luas lagi biar orang-orang lebih banyak yang cuan lewat Pintu. Iya, mas. Coba aja update. Siap mas, thank you banget mas, udah luangin waktunya. Have fun kalau lagi nongkrong. Ini akuan ya mas. Thank you. Siap, thank you mas.